keren banget Sur ya. Popstar. Gokil. Popstar adalah popstar, bro. Popstar adalah popstar. Kok dari 5 tinggal berdua udah bubar? Iya, bukan. Jadwalnya susah. Ini nih bener-bener ini band ini boy band ini kacau. Boy band? Boy Ini band. tuh jatuhnya boy band? Jatuhnya boy band. Jadi Andre itu ada Andre Taulani and Friend, dia Ya. ikut. Ada Popstar, dia ikut Sorry, juga. Ikut. ada Troy and Friends siapa aja? Andre, gue, Vincent, Eno, Steffi, Boyen. Boyan ada di situ? Boyen ada. Oke. Lu yang bikin Popstar siapa? Yang bikin Popstar, Siapa lagi ini nih kayaknya? Enggak, rame-rame si Andre. Kita jadi mah- Andre Taulani and Friends itu pertama kali formasinya itu. Itu sebenarnya ini. Oh berarti tahu lah kenapa nggak jalan ya? Kenapa? Iya. Sibuk kan? Semua, bukan gua Iya, aja. Dikta tiap hari nyanyi, ini tiap hari Enggak, syuting. enggak. Sumber dari sumber. Dari sumber. Ribetan ketemuan adalah Tapi klipnya keren kan gua Klipnya keren. review terus Raffi ke gue. Rans musik adalah Rans musik, Iya, bro. Iya. Tapi paling keren itu artinya, A. Apa? Soal kasih sayang Iya. kepada anak perempuan. Iya itu sedih ya ternyata ya. Kita pas preview juga pada sedih sendiri gitu. Karena 5-5-nya 4 ya. 4 dari 5 sudah jadi bapak. Jadi bapak. Anak lu tuh berapa sih, Sur? Anak gue 3. Siapa aja namanya? Milaya, Milena, Milian. Ini masih soal perempuan-perempuan yang berharga Apalagi? dalam hidup lu. Lu ada perempuan lain kan? Gak ada. Kita lihat dulu videonya. Apa? Kalau masalah anak masih ya, aduh. Itu yang tadi suara anak Gagal bungsu. kan sin lu. Apa? Anak bungsu. Anak bungsu, paling kecil. Kenapa Biar, sih? biar nangis. Biar berair. Terikat. Kan gitu gini nih. Kalau lu tuh sebenarnya Apa? sepeka apa sih terhadap anak-anak lu? Kalau lu gimana, Pi? Pi, please Pi. Jangan stealing momen. Ini momennya tentang Surya Pi. Gue serius Sur. Menurut lu, Apa? Lu sepekan lu kan di orang kan taunya Surya ketawa-ketawa. Ya. Marah-marah, Ya. bercanda-bercanda. Oh, Tapi kalau lu udah sendiri masalah anak mah. ke anak gimana? Ya bapak mana yang kagak lunglai ngedenger suara anaknya kayak gitu. Dan waktu take podcast Mas itu emang gue lagi capek-capeknya. Lagi capek banget gitu, lagi draining banget. Itu suara si bungsu ya? Iya itu suara ade yang Ngomong paling apa kecil. tadi dia? Boleh nggak papa pulang terus kita ke playground, dia bilang gitu. Sebatas itu saja ternyata dia Iya, rindukan. bukan merindukan. Emang sebelumnya emang dari playground, makanya dia minta ke playground terus. Jadi gua seakan-akan gua nggak punya waktu buat anak-anak enggak. Gua tuh Tapi spesial banget ternyata waktu dia pas ke playground tuh ternyata. iya, ternyata nempel iya. dan pengen Nempel. lagi-lagi. Dan ternyata nempel. Jadi gua tuh sampai rumah harus jam 9 kurang gua udah harus Ya sampai gue rumah. denger kan setengah 9 tuh harus di rumah. Harus sampai rumah. Kegiatan apapun. Kalau bisa iya. Karena Karena gue harus nemenin mereka tidur kan, mereka tidur jam 9. Paling enggak, jadi gue pernah baca golden moment mereka adalah sesaat sebelum tidur sama berangkat sekolah. Jadi gue memilih kegiatan gue mulainya agak siang, sekitar jam 9, setengah 10. Karena gue jam 8 harus nganterin mereka sekolah dulu. Setiap hari? Kalau lagi nggak bentrok, kalau bisa setiap hari. wow, beruntung banget Sama anak-anak. Tiara dong, berdua? Enggak, gue doang sendiri. Ih, Karena jadi- bini gue bagian nganterin les dan segala macem. Titip dong anak gue 5. Hey. Allahu Akbar. Yang pertama mirip banget sama lu. Ya. Alerginya juga. Ya, dan yang kedua mirip sama emaknya. Yang ketiga. Yang ketiga gabungan. Yang ketiga gabungan. Ya itu dia kan ternyata gue baru tahu jadi bapak itu sulit, nggak selesai. Kita kan jadi bapak itu jadi laki-laki itu nggak selesai ngajarin. Ya. Waktu pacaran kita ngajarin pacar kita. Udah nikah ngajarin istri, ngajarin mertua, iya bener nggak? Ngajarin mertua kita bagaimana Iya. adaptasinya. Atau Kita gini doakan aja, yang terbaik. lu ngomong sekarang. Nah. Anakku, Lu mau ngomong apa? Gue nggak bisa gue gini-gini kan. anakku, ayo. Ini Anakku. mungkin video ini akan jadi Iya. kenangan buat dia. Kalau kamu mau menikah, menikahlah dengan orang yang lebih baik daripada papa. Karena mudah-mudahan orang itu bisa bawa kamu ke surga, bisa bawa anak-anakmu ke surga. Papa! Anaknya kan perempuan. Ini anak ini perempuan nih, Papa. Tapi juga ada postingan istrinya, Tiara. Kamu tahu Tiara? Tahu? Tiara, itu loh, istri kamu. Dia membangun dan mempertahankan rumah tangga yang sehat sampai akhir hayat. Lihat, dia segitu setianya. Udah berapa tahun menikah? Gua nikah 2013, berarti sekarang mau 12. 12 tahun.
Rencana berapa tahun? Ya selamanya sampai mati lah. Ya, jangan ngegas. Ya oke. Gue pernah bahas ini sama bini gue. Mendingan siapa yang duluan. Gue bilang, kayaknya mendingan gue duluan deh daripada Apa itu lo ngobrol gitu? Iya. semua itu harus diomongin. Lo tahu nggak bahwa kita tuh satu sama lain, suami sama istri, harus tahu sampai pin ATM. Tahu Maaf gue ya. juga, gue Ya tahu. itu. Karena kalau salah satu meninggal, pin ATM-nya nggak ada, susah ngurusnya. Jadi gue udah sampai menyerahkan semuanya nih, nanti kalau gue meninggal, ini dipegang, ini buat apa? Gue lagi banyak mikirin mati ah. Ya. Masih muda lo padahal. Salah, kesini. Gue jadi ke Lagi bawah. ngobrolnya sama Surya. Gue jadi ke bawah. Peluknya Surya. Ya kan gue namanya juga ke bawah perasaan. Tapi lu Sur, lu mau dikenang sebagai sosok suami dan ayah seperti apa? Apa? Gue pengen kalau ayah ya pasti yang menyenangkan lah, yang bisa jadi temen anak-anaknya. Gue tuh sesimpel anak gue cerita, Papa Yaya punya crush, itu aja gue seneng banget karena dia cerita, Yaya punya crush katanya di sekolah. Sesimpel itu aja gue seneng banget karena dia mau open ke gue, karena gue nggak mendapatkan itu dari, ya kita generasi terakhir lah. Ngobrol sama bokap tuh canggung, ada waktu berdua tuh bingung mau ngobrolin apa karena ada gap generasi yang jauh gitu. Karena kita udah keburu takut, keburu respect, keburu gak enak gitu. Kalau anak gua sebatas ngomong itu aja gua udah seneng banget. Bahwa sebenarnya gua bisa jadi tempat curhatnya dia gitu, yang kayak gitu-gitu loh. Sampai sekarang masih pada cerita Sampai semuanya. sekarang iya masih pada cerita, masih alhamdulillah. Iya. Tapi nikmatin karena pas masuk usia remaja kayak anak-anak gue, tiba-tiba lah kok dia nggak cerita lagi. Iya, udah punya dunia sendiri kan. Iya. Juga katanya anak perempuan tuh yang pertama apalagi bapaknya adalah cinta pertamanya. Lu berasa banget ya. Gue selalu pengen jadi cinta pertamanya dia. Apalagi kalau anak-anak perform gitu ya, perform sekolah aja. Matanya pasti di atas. Iya. Nyariin kita kan. Iya, nyariin kita kan. Gue pengen selalu ada di momen itu. Makanya gue kadang-kadang, gue libur ya, anak gue mau ini, anak gue mau, mereka sekarang lagi ice skating, mereka sekarang lagi lagi piano, lagi apa, gue kalau bisa ada gitu di situ. Buat momen itu, karena itu dendam sih kayaknya. Inner child kita kayaknya kita nggak pernah dapat itu dari Orang tua. Iya mungkin ya. Anak sih paling buat lu. Tapi kalau yang ini yang paling siapa ya? Paling. Kita lihat. Si paling the popstar. Menurut lu di nih? antara ini si paling humoris siapa? Dikta, Raffi, Desta atau Kak Andre? Andre. Humoris. Andre. Oh. Di recehnya itu. Andre nggak apa-ngapain aja lucu. Kita ngeliat dia di berita aja lucu. Aduh lu. Ya Andre kan juga ada top 5 Andre. Berita yang gitu. mana nih? Berita apa? Berita top 5 Andre. Enggak, baru 4 kok. Oke, lanjut. Apalagi? Siapa yang paling baperan? Baperan. Dikta. Beneran? Dikta tuh bukan baperan. Dikta tuh banyak khawatirnya. Overthinking ya. Gua tuh, gua nggak enak lagi sama anak-anak. Iya. Gua gini nggak ya Sur, nanti gua nggak enak sama anak-anak. Gua jarang bersuara di grup, gua nanti nggak enak lagi sama anak-anak. Tapi yang baperan bukannya ini. Nah, ini beda urusan nanti ya. Urusan beda. Siapa yang paling playboy? Nah, tahu deh tuh. Inilah. Kok ini? Bukannya ini. Lu di tengah-tengah tuh Makanya di gimana sih? tengah-tengah. Ada dua. Aman aja bro. Aman bro. Aman aja bro. Tengah bro. Maksudnya udah nggak kayak dulu, tapi nggak masih kayak ada, dulu. masih ada lah. Iya. Masih ada suka ngobrol-ngobrolin Ngobrol. aja, ngobrol. Tapi ini ada aja obrolannya. Siapa yang paling pemarah? Ya inilah, nih marah. Mau dia marah? Kan gue Ya Allah, Irfan lu harus tahu ini rilis video klip aja, dia yang paling ribet. ribet gimana? Dia pengen edit sendiri, ini dia harus ACC dia. Harus ACC dia. Jadi anak-anak Trans Musik itu diomel-omelin sama lu nggak gini dong, ambilnya nggak gini dong. Yang ini take out aja, yang ini ganti aja. Itu kayak bentuk care-nya dia sih. Iya sih. Itu bentuk care-nya dia. Cuman emang keluarnya aneh aja kalau dari mulutnya dia. Kan dia sering bentrok sama gue ya, Pi ya. Di depan Raffi aja gue berantem bareng Desta. Emang. Tapi kita nganggapnya itu bercanda. Itu beneran, Pi. Itu beneran, dia tuh idealis emang orangnya. Ya, karena dia kan anak sinematografi kalau. Oh, dia iya, anak iya. seni rupa juga. IKJ. Iya, IKJ. Paling jahil. Penjahit siapa? Paling jahil ya
Kok gua? Jahil apaan? Gimana gua cool bro. Kurang jahil apa? Di tengah-tengah jadwal padat ini orang-orang sama gue juga, akhirnya kita ketemu di sebuah tempat, ada restoran gitulah kita ketemu. Datang, just meeting. Kita berlima ngobrol. Judulnya meeting. Meeting 5 menit. Habis itu, bentar bro. Enggak. Itu kan gua Gak mungkin Duduk gua lagi. hilang. Oke bro, gimana bro? Udah meeting, udah maunya gini, oke. Bentar ya bro. Itu kan Baru bukan gitu. jahil. Lu pernah nggak? Apa? Lu pernah nggak lagi syuting live ya? Lagi gini, tiba-tiba dia tangannya udah gitu ke HP. Close up ke gue, long shot udah dia hilang. Dia nggak ada. Di episode itu gue nge-MC sendiri. Hilang. Terima kasih ya. Sama-sama ya. Ya, Pamit ya. Nanti ngerasain. Udah sekali. Oh udah ya. Terus udah selesai belum tadi? Iya, udah tiba-tiba dia datang. Enggak, semuanya enggak usah gimana. Udah, oke, catat. Lu ngurusin ini. Dia ikut meeting kagak tiba-tiba nyuruh. Itu bentuknya buat lu itu ada jahil. Jahil banget itu. Oke, terakhir. Julid. Julid. Desta. Julid gimana? Dia itu makanya kenapa sering berantem sama kamu karena saingan julidnya. Cuman beda Kalau Desta, ininya yang ngomong. Iya. Kalau yang ini, matanya aja ngomong. Iya. Dia ketemu gue tanpa ngomong sesuatu dia udah ngerti. Iya. Lucu banget. Gua ketemu dia nih. Gini. Oh ya paham siap. Tanpa dijelasin gue udah gitu. Oke paham udah gitu. Iya keren banget siap. Selanjutnya. Ada yang pengen kita Video kasih lihat. dulu. Video dulu. Biar orang penasaran. Wendy bilang gitu. Somehow itu nancep banget di kepala gua. Gua makanya belajar bawa bini gua kemana-mana, belajar dari Wendy. Karena Wendy dalam every occasion bawa bininya. Emang ya? Kenapa? Karena dia ngerasa gua udah butuh sama bini gua. Kalau nggak ada bini gua tuh aneh sendiri. Gua tanya aja Rafi, kita mau manggung di mana juga gua bawa bini gua. Sekarang tuh. Karena dia adalah kontrol dari gua. Dan kamu ada kontrol buat dia. Iya. Kayak gue lagi jalan, set. Habis manggung, set. Ke bini gue lagi, ada bini gue. Bahaya. Kalau gue sih bisa kontrol ya. Enggak. Masa sih? Kalau gue sih bisa kontrol ya, Sur. Kalau gue bisa ngontrol dan gue mau ngontrol semua. Ya benar, harus Dulu punya kontrol. Dulu sebelum dengar obrolan Wendy, lu tidak seperti itu? Kadang-kadang doang. Karena gue ampe baju apa yang mau gue pakai, gue setiap syuting video call bini gue baju apa mau yang gue pakai, itu gue ampe tanya dia. Ini syuting arisan misal? Syuting arisan, yang ini Video warnanya ini sama ini masuk gak? Ampe video call gue. Jadi kalau kata dia iya, baru gue, oh seneng, oke lah, at least gue. Ya emang gitu atau lu ada-adain supaya ada ketergantungan? Kagak, emang gue setergantung itu sama bini gue. Dari dulu? Baju gue semua yang beli dia. Nah kalau itu iya bener, gue juga sama bini gue yang beliin semua. Kadang kalau nggak endorse, tapi gue nggak sampai pilih-pilih sayang gini, enggak, gue nggak begitu. Kalau gue sampai pilihin, yang pilihin dong aku mau syuting YouTube 2 episode, terus nanti ada bintang tamu di sini, pilihin dong gitu. Pasti dia yang milihin nanti. Sampai nanti lo bilang, sayang pilihin istri lagi dong gitu. Gak bisa gitu kali. Nah, Main game. ngomongin soal Wendy. Wendy. Nah, Arti Wendy untuk Surya, 1. yang pertama, Apa? Ayo, sebutkan 5 kata-kata indah buat Wendy. arti Wendy untuk Surya. Wendy itu sahabat. Ada ceritanya nih. Gimana ceritanya? Gue syuting program buka puasa di stasiun TV lain. Ada, Facebooker. iya, Terus udah nggak ada acaranya. iya dulu. Yang gue kenal cuma Wendy, yang lain gue kenal-kenal gitu doang. Lu pernah Facebooker emang? Dulu waktu itu buka puasa. Terus, yang terus, lain terus. gak kenal-kenal banget. Ya, gue juga biasa-biasa Tapi juga. iya biasa-biasa aja. Paling Terus? main Mobile Legends waktu itu. Iya. Terus akhirnya gue liat, wah ada Wendy nih. Gue ikutan sama Wendy. Terus gue bilang, Karena udah kenal. belum begitu. Tapi gue tasbihkan dia sebagai sahabat gue. Mulai sekarang, lu sahabat gue. Di situ, di saat itu. Ya. Jadi kemanapun lu ada, gue ikut. Abis ini break, dia keluar, gue ikut keluar. Gue nempelin aja. Ya beneran. Iya.
Karena lu nggak enak, maaf ya, minder sama yang lain. Iya, gue nggak tahu harus ngobrol apa, gue nggak pinter. Kenapa harus sama Wendy? Ya nggak tahu, pokoknya dia paling kenal sama dia aja. Oke, lu sahabat gue. Makanya sampai sekarang gue manggil dia bat, itu tuh sahabat. Oh, bukan sebat, bukan. Bukan. Bat itu sahabat. Jadi lu adalah sahabat gue. Lanjut. Dua. Wendy, buat Surya adalah Mentor. mentor. Ya. Mentok. Mentor. Oh, mentor. Wendy adalah king of act. Dia kalau main komedi, act-nya luar biasa. Timingnya full ekspresi, timingnya luar biasa. Gua jadikan dia sebagai mentor. Lu kenal berapa lama? Ya intens banget pas lapor, 4 tahun belakangan. 4 tahun belakangan. 4 tahun belakangan. Orang tua udah ketemu. Kok nggak? Bukan ke arah situ. Jangan maksud gue kesahabatan juga kan Ya, ketemu gua orang pernah ketemu tuanya. emaknya dia. Terus Emak gua juga pernah ketemu dia. setuju gak sih mereka? Udah lah, ini udah kemana-mana udah. Abis ini Surya bakalan nantangin kita buat main games andalannya kayak di arisan. Ya. Ini 345 belum ada. Udah. Mantep, Chef. Jangan malah tadi FPP Forever pagi. Yang terindah yang membuat hatiku tenang. Sebutan orang-orang menyebarkan agama Islam di Jawa adalah Wahyu. Cuma aku nggak tahu siapa maksudnya. Mali. Kan terima Wahyu. Wahyu mah daging sapi. Itu Wahyu. Tapi gue tahu tuh. Gue tahu dia jawabnya apa coba? Apa? Walid.